Bagaimana cara mengatasi sikap berlambat-lambat dalam melaksanakan kebaikan? Kita ini didorong oleh Allah untuk sesegera mungkin melakukan kebaikan. Karena kita semua tidak tahu kita akan dipanggil Allah atau bahasa kasarnya akan meninggal dunia itu kapan, kita nggak tahu. Maka kalau kita anggap meninggal dunia itu adalah deadline, kalau kita punya pekerjaan, kita segera selesaikan sebelum deadline tiba. Kalau deadline untuk pengalaman saya di surat kabar, itu kan deadline-nya setiap malam itu ada yang jam 9, ada yang 10, ada yang jam 12. Jelas ada jadwalnya, 9, 10, 11, 12. Tapi kalau hidup kita ini deadline-nya nggak jelas. Dan memang dibuat oleh Allah tidak jelas. Bagi Allah jelas, tapi kita tidak diberitahu. Karena kita tidak diberitahu, maka bagi kita itu tidak jelas. Tapi kalau bagi Allah sudah jelas, karena yang menentukan jadwalnya itu Allah. Dan kalau sudah tiba jadwalnya, kita nggak bisa nunda-nunda. Minta maju pun juga tidak bisa. Oleh karena itu, kita mesti berusaha sesegera mungkin melaksanakan tugas sesuai dengan jadwalnya, sesuai dengan prosedurnya. Jadi pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang baiknya membiasakan bersegera dalam melaksanakan kebaikan, yakni bersegera melakukan pekerjaan sesuai jadwal dan prosedurnya. Dan segera setelah menyelesaikan suatu pekerjaan, kita secepatnya melaksanakan suatu pekerjaan yang lain. Jadi tidak ada waktu yang idle. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak orang suka berlambat-lambat atau menunda-nunda melakukan pekerjaan dari jadwal dan prosedurnya. Ketika seseorang menunda-nunda kesempatan melakukan kebaikan, dia biasanya mengajukan alasan-alasan yang bervariasi. Seperti misalnya, besok kan masih ada waktu. Atau, apa yang bisa kita peroleh dari kegiatan itu? Nah, kalau alasannya, apa yang bisa kita peroleh? Tentu orang itu tidak punya semangat. Kalau nggak punya semangat, ya nunda-nunda atau berlambat-lambat. Kalau bilang, besok kan ada waktu lagi, nah, dia nggak tahu besok itu masih hidup apa enggak. Atau begini, belum tentu aku bisa memperoleh hasilnya. Aku sudah melakukan kerja keras, tapi belum tentu aku mendapatkan hasilnya. Itu juga menyebabkan orang tidak bersegera. Atau komentar, begini aja udah enak kok. Begini aja udah enak kok. Nah, itu tipe orang yang camper. Kalau itu saya dulu pernah dianjurkan Bu Rini membaca buku Adversity Quotient. Itu ada orang yang tipenya seperti itu. Dia suka camping. Begini aja udah enak. Udah, dia nggak kepengen pursue yang lebih tinggi lagi. Nah, ada sisi buruk dari berlambat-lambat. Ringkasnya nanti kita bahas lebih detail. Sisi buruk berlambat-lambat itu antara lain hilangnya kesempatan memperoleh pahala atau keuntungan. Kalau itu masalah keimanan, pahala. Tapi kalau masalah bisnis itu keuntungan. Kalau kita katakan untuk agama, keuntungan itu bisa keuntungan mendapatkan pahala. Bisa juga akibat buruknya itu keterlambatan bisa menyebabkan hilangnya hak. Karena sudah terlambat, tidak bisa lagi mendaftar sebagai mahasiswa karena jadwalnya sudah kelewat. Ya, kalau kuliah ini karena PPM itu jadwalnya sudah ditentukan, dia terlambat, ya udah ditutup. Kadang-kadang keterlambatan mengakibatkan biaya yang banyak. Harus misalnya kalau pajak itu membayar
denda. Bisa juga hilangnya seluruh kesempatan berbuat baik jika ternyata ajal sudah tiba. Ya. Jadi banyak sisi buruk dari berlambat-lambat atau menunda-nunda. Saya ulang lagi, satu, hilangnya kesempatan memperoleh pahala atau keuntungan, padahal pada umumnya kesempatan itu tidak akan datang dua kali. Bisa juga akibat buruknya, keterlambatan bisa menyebabkan hilangnya hak, misalnya hak untuk berangkat haji. Ya. Karena terlambat mendaftar, maka dia tidak bisa berangkat haji tahun ini karena keterlambatan. Kadang-kadang keterlambatan mengakibatkan biaya yang banyak, seperti misalnya keterlambatan bayar pajak atau keterlambatan masa berlakunya SIM. Nggak tahu sekarang itu SIM itu kan dibuat begitu terlambat 1 hari kita harus ujian ulang, padahal ujian ulangnya itu dibikin sulit sekali, sehingga itu mendorong biaya tinggi, yang berarti kalau kita harus membayar denda pajak, membayar perbaruan SIM yang sulit sekali, itu berarti dana kita berkurang untuk bersedekah. Lah kalau untuk orang yang tidak bersedekah ya nggak mikirin. Tapi kalau orang yang bersedekah, wah seharusnya duit itu kalau aku sedekahkan pahalanya lumayan itu. Gitu. Ya bisa jadi berlambat-lambat menyebabkan hilangnya seluruh kesempatan berbuat baik jika ternyata jadwal kematian telah tiba secara tak terduga. Kematian menyebabkan segala macam kesempatan bertaubat atau mengumpulkan pahala agar bisa masuk surga itu sudah berhenti. Dan tentu masih banyak lagi. Padahal kita hanya memiliki sedikit waktu yang bisa kita manfaatkan untuk meraih keuntungan-keuntungan dari melakukan kebaikan. Kenapa? Umur kita pendek. Hanya sekitar 60-70 tahunan. Yang kalau tahun berumur 70 tahun, itu terdiri dari unit-unit yang lebih kecil seperti bulan dan hari. Kita coba ambil yang unit yang kecil, yaitu 1 hari. Dalam 1 hari, kita itu diberi waktu oleh Allah 24 jam. Tapi dari 24 jam yang bisa kita pakai untuk melakukan kebaikan, hanya sedikit sekali. Karena apa? Kita itu banyak harus melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang tidak bisa kita tinggalkan. Misalnya, setiap hari kita butuh tidur. Ada yang butuhnya 4 jam, ada yang 6 jam, ada yang 10 jam. Saya punya teman malah dia ke 1 hari itu harus 12 jam. Itu baru tidurnya saja. Belum dia makannya, minumnya, mandi, dan sebagainya. Maka waktu yang tersisa untuk melakukan kebaikan itu tinggal sedikit. Oleh karena itu sungguh sangat penting bersegera melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik yang menghasilkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Manfaat untuk diri sendiri dan manfaat untuk orang lain. Untuk menyingkirkan kebiasaan menunda-nunda atau berlambat-lambat untuk dalam rangka melakukan kebaikan, perlu kita pelajari terlebih dahulu apa saja sih yang biasanya menyebabkan kita suka menunda-nunda. Lalu kita atasi atau kita hindari penyebab itu. Ya, seperti biasa, kalau ini berlambat-lambat itu kita anggap sebagai suatu problem, maka kalau kita mengatasi problem itu hanya gejala, kita runut di atasnya. Yang menyebabkan itu apa? Lalu penyebab itu yang kita atasi. Ya. Misalnya, secara garis besar, penyebab sikap berlambat-lambat itu antara lain tidak memiliki tujuan hidup yang jelas, kurang memahami hukum sebab akibat. Ini tidak harus secara saintifik, tapi bisa dititeni dalam kehidupan sehari-hari. Atau ragu-ragu tentang janji-janji Allah. Bisa juga ragu-ragu tentang datangnya hari kiamat, bahwa kita besok akan dibangkitkan kembali. Orang kalau ragu-ragu,
dia akan cenderung berlambat-lambat melakukan kebaikan. Bisa juga menunda-nunda itu disebabkan oleh takut gagal dalam melakukan kebaikan. Takut gagal itu lack of confidence, nggak percaya diri bahwa aku bisa gitu. Nah, coba kita bahas satu persatu penyebab ini dan sekaligus mudah-mudahan kita bisa bahas bagaimana cara mengatasinya. Yang pertama kita sebut tadi, penyebab berlambat-lambat itu bisa dikatakan tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Sehingga orang yang bersangkutan tidak bisa menyusun program kegiatan yang jelas arahnya. Jadi kalau kita punya tujuan yang jelas, maka kan kita menyusun program yang bisa mengantarkan kita ke tujuan tadi. Kalau tujuannya itu nggak jelas, atau bahkan tidak ada, program apa yang bisa disusun? Nah, orang semacam ini cenderung menjalani hidup tanpa rencana. Karena nggak tahu apa yang harus dilakukan, pagi-pagi malas bangun. Nggak tahu apa yang harus dilakukan. Dia cenderung melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak penting, tapi menurutnya menyenangkan. Seperti chatting lewat sosmed, main game, nonton TV, makan-makan, dan sebagainya. Bisa jadi dia punya impian indah. Bahasa sekarang kalau mengatakan cita-cita itu kan impian ya. Bisa jadi dia punya impian indah di masa depan. Tapi dia tidak pernah melaksanakan langkah-langkah menuju ke impian itu. Mereka hanya makan-makan dan bersenang-senang seperti yang digambarkan oleh Allah. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Biarkan aja mereka. Jangan digubris, jangan apalagi ikut serta bergabung dengan mereka. Biarkan mereka makan-makan dan bersenang-senang, terus mereka dilalaikan oleh angan-angan kosong. Itu tadi impian-impian yang indah, tapi tidak disusun program dan dilaksanakan. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan itu. Nah, untuk mengatasi kemalasan semacam ini, dia perlu merumuskan dengan jelas tujuan jangka panjang yang bisa dia gapai di masa depan. Saya menekankan tujuan jangka panjang karena nanti kegiatan-kegiatan sehari-hari itu biasanya mempunyai tujuan jangka pendek. Nah, tujuan jangka pendek masing-masing itu, kalau kita punya tujuan akhir yang panjang itu sudah jelas, maka kita akan cenderung mencari tujuan jangka pendek yang nanti hasilnya lurus dengan goal atau tujuan jangka panjang tadi. Nah, tujuan jangka panjang itu termasuk nasib kita ketika kita dibangkitkan setelah kematian nanti. Misalnya dia bisa menentukan, misalnya tujuannya apa? Wow, kalau abstrak susah. Udah konkret aja. Tujuanku masuk surga. Yang saya maksud dengan abstrak itu misalnya tujuanku mencari ridho Allah. Wah, ridho Allah itu abstrak, akan lebih mudah digambarkan kalau tujuanku tinggal di surga. Terus digambarkan oleh Allah surga itu luasnya seberapa, fasilitasnya apa saja dan sebagainya, itu dimasukkan di dalam pikirannya sehingga tergambar konkret gitu. Itu lebih gampang daripada kalau tujuanku mencari ridho Allah. Padahal lebih bagus tujuan itu mencari ridho Allah. Oke lah, misalnya kita tentukan bahwa tujuanku masuk surga. Nah, maka orang yang punya komitmen kuat untuk itu akan menyusun kegiatan-kegiatan mengarah ke sana. Seperti yang dikabarkan Allah, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Siapa yang mau berbuat baik, ya, topik kita kan berbuat baik.
Siapa yang mau berbuat baik, baik dia laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia itu meyakini atau percaya kepada Allah, maka mereka akan dimasukkan ke surga, akan masuk surga dan tidak dizolimi atau tidak dikurangi sedikit pun. Dia juga, mohon maaf ini laptop saya ada problem. Dia juga perlu memperkuat komitmen untuk memilih dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menyebabkan tercapainya tujuan hidup tersebut, yaitu surga. Dengan rumusan tujuan yang jelas dan komitmen yang kuat, dia akan terus bersemangat untuk menggapainya melalui program-program kegiatan yang disesuaikan prioritasnya. Prioritas itu penting, ya? Karena dia menyusun sendiri skala prioritas itu, dia tahu apa yang segera perlu dilaksanakan setiap hari, sehingga dia bangun tidur, dia akan bergegas melakukan kegiatan-kegiatan pada hari itu sesuai dengan skala prioritas tadi. Seperti yang digambarkan oleh Allah, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Siapa yang menghendaki hasil perilakunya atau kegiatannya itu untuk dipetik di akhirat, orang yang mempunyai keinginan, punya cita-cita kehidupan yang indah di akhirat, dan dia mau melakukan kegiatan-kegiatan yang ke arah itu. Jadi bukan hanya mimpi. Sedangkan dia itu beriman kepada Allah, maka perilaku mereka akan disyukuri oleh Allah. Disyukuri oleh Allah itu gimana? Kalau kita bersyukur, itu kita seringkali mengatakan terima kasih atau alhamdulillah, begitu. Tapi kalau namanya Allah bersyukur, itu artinya Allah akan membalas dengan yang lebih baik daripada yang kita lakukan. Jadi Allah itu maha berterima kasih, maha bersyukur. Artinya Allah selalu berusaha, selalu memberi balasan yang lebih baik daripada yang dilakukan oleh seseorang. Oke. Sebab yang lain yang menyebabkan orang menjadi berlambat-lambat itu tidak atau kurang memahami tentang hukum sebab akibat, terutama di bidang keselamatan dan kebahagiaan. Kita harus selalu memperhitungkan keuntungan dan kerugian sebagai akibat dari setiap tindakan, karena tiap tindakan pasti membawa konsekuensinya, terutama konsekuensi dari melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal atau prosedurnya, atau konsekuensi dari menunda. Jadi orang yang mengetahui sebab akibat, dia begitu akan melakukan sesuatu, kalau aku lakukan ini akibatnya apa? Kalau aku segera bersedekah sekarang, itu akibatnya apa? Misalnya ada orang yang misalnya melakukan suatu kegiatan itu, dia butuh dana, lalu terus sedekah pada waktu dia akan melakukan kegiatan itu. Bisa juga bersedekah kepada dia pada saat kegiatan sudah selesai. Biasanya kan ada pekerjaan-pekerjaan yang meskipun sudah selesai, dia lalu tidak punya dana lagi, karena waktu dia melakukan kegiatan itu dia tidak memperoleh income. Terus kita memberi sedekahnya nanti setelah program dia selesai. Mana yang lebih besar impact-nya? Lebih besar impact-nya yang memberi sedekah sebelum kegiatan. Ini akan jelas sekali kalau misalnya kegiatan itu adalah perang di jalan Allah. Perang di jalan Allah itu kalau misalnya kita diserbu oleh musuh, lalu kita membela diri. Nah, membela diri itu perang di jalan Allah. Nah,
Kalau bersedekah pada waktu sebelum perang, itu pahalanya lebih besar. Karena dana yang masuk itu bisa dipakai untuk membeli senjata yang bisa digunakan untuk membela diri. Tapi kalau sedekahnya nanti setelah perang, wah setelah perang kan nanti banyak kerusakan, banyak hal rusak, ada orang yang kehilangan suami, kehilangan bapak, itu butuh dana, lalu bersedekah. Bagus juga, tapi akan lebih bagus kalau sedekahnya sebelum perang. Kalau dananya itu dipakai untuk kelengkapan perang, kemungkinan menang lebih besar. Kalau menang, maka jumlah korban menjadi lebih sedikit. Daripada, udah nanti kalau setelah itu kan banyak korban, kita menolong korban itu. Ya tapi korbannya terlalu banyak. Ya. Nah ini juga orang yang memperhitungkan sebab akibat semacam itu akan mempunyai semangat yang berbeda, semangat untuk bersegera. Ya. Misalnya orang yang orang yang sholat kurang memahami hukum sebab akibat. Orang yang sholat tapi dia melalaikan sholatnya, menunda-nunda sholatnya. Melalaikan sholat itu mulai dari ketika sholat pikirannya dia meleng kemana-mana, tapi bisa juga artinya itu menunda-nunda tidak segera sholat. Bahkan yang paling parah adalah tidak melakukan sholat sama sekali. Itu yang paling parah. Nah, orang yang tidak mengetahui sebab akibat dari sholat atau tidak sholat cenderung bermalas-malasan. Misalnya, zuhur nanti jam 2 kan masih boleh gitu. Dia tidak tahu sebab akibat. Sebab akibat kalau yang misalnya pahalanya orang yang segera dalam sholatnya itu lebih besar daripada yang menunda-nunda. Imbas yang lain, sebab akibat yang lain adalah bahwa kalau sholat saja dia suka menunda-nunda, maka ini akan berpengaruh pada perilaku dia sehari-hari. Kalau itu berpengaruh, maka orang itu cenderung untuk lelet gitu. Jadi karena kita ini perilaku kita itu kan banyak sekali bergantung pada kebiasaan. Sholat itu 5 kali sehari. Kalau 5 kali sehari dia biasa menunda, entar, maka nanti ketika ada kegiatan lain, dia sudah terbiasa dengan entar gitu. Nah itu akibat kejiwaan. Jadi dia harus memahami bahwa orang yang selalu melaksanakan sholat tepat waktu akan disukai oleh Allah, dan kalau Allah menyukainya tentu Allah tidak akan memasukkannya dia neraka. Pemahaman yang baik mengenai hal ini akan mendorongnya untuk bergegas-gegas dan tidak menunda-nunda sholat. Disukai oleh Allah itu misalnya ada hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Dia bilang, aku bertanya kepada Nabi, amal yang mana yang lebih disukai oleh Allah atau yang paling disukai oleh Allah? Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktunya. Dan nomor 1 yang disebut sholat. Tsumma ayy, kemudian apa Rasulullah? Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Tsumma ayy, kemudian apa? Jihad di jalan Allah. Coba 3 yang disebut oleh Rasulullah itu nomor 1 sholat tepat waktu. Terus yang kedua berbuat baik pada orang tua. Baru yang ketiga itu jihad yang dalam arti perang di jalan Allah. Perang di jalan Allah itu masih kalah dibanding dengan sholat tepat waktu. Dan pertanyaannya itu, mana perbuatan yang paling disukai oleh Allah? Paling disukai berarti kalau kita itu sholat tepat waktu, kita membiasakannya, kita akan disukai oleh Allah. Kalau kita disukai oleh Allah, masa sih Allah itu akan menyiksa orang yang disukainya? Logikanya kan nggak mungkin dia akan menyiksa orang yang disukai. Dan pasti Allah akan memberi fasilitas-fasilitas yang bagus
yaitu di surga untuk orang-orang yang disukai. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun orang-orang yang disukai oleh Allah itu akan diberi fasilitas-fasilitas yang enak dalam hidup. Jadi dia menjalani hidup ini menjadi enak. Hal lain yang menyebabkan orang berlambat-lambat adalah ragu-ragu tentang janji yang disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, Allah berjanji akan melipat gandakan pahala bersedekah sampai 700 kali lipat. Kalau dia ragu-ragu, bagaimana suatu perbuatan dibalas 700? Kita ini selama ini kalau bekerja kan gaji kita tuh setimpal dengan pekerjaan kita. Lu itu kan manusia. Kalau Allah itu gampang melipat gandakan pahala. Diberi contoh yang kasat mata. Coba deh kamu tanam satu biji gandum atau satu biji padi. Itu nanti satu biji padi itu kan akan tumbuh beberapa ulir. Masing-masing misalnya akan menghasilkan 100 padi. Kalau ada 7, berarti 7 kali 100 menjadi 700. Pekerjaanmu apa? Hanya nanam aja, nanam. Atau misalnya mangga, nanam biji mangga. Malah kadang-kadang dibuang begitu saja terus tumbuh. Nah, kita menanam satu biji mangga, itu nanti buahnya banyak. Jadi itu contoh yang paling gampang kita pelajari bahwa melipat gandakan hasil itu sangat gampang bagi Allah. Nah, kalau orang tidak percaya, maka dia malas melakukan itu. Ya. Bahwa Allah melipat gandakan itu dijanjikan yang ayat ini populer. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathil habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang mau menyedekahkan hartanya di jalan Allah, maka bagaikan menanam satu biji gandum misalnya, yang kemudian dia tumbuh menjadi 7 bulir, masing-masing bulir menghasilkan 100 biji lagi. Nah, Allah itu melipat gandakan untuk orang yang dia kehendaki, dan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Ya. Kalau orang itu tidak meyakini janji tersebut, dia cenderung lebih suka membiarkan hartanya itu nganggur, duitnya dibiarkan idle di bank. Nah, tempoh hari saya pernah cerita, ada teman yang satu ruangan itu berdua, yang satu sebagai executive director, yang satu sebagai chairman. Yang executive director cerita, bapak ini dia gajinya nggak pernah dipakai karena dia mempunyai penghasilan yang lain-lain yang banyak, sehingga gaji selama puluhan tahun itu numpuk di bank, nggak pernah dipakai. Kalau dia tahu bahwa bersedekah itu pahalanya bisa berlipat-lipat, dia tidak akan membiarkan itu idle. Atau misalnya dia melakukan kebaikan, bikin madrasah, bisa saja duitnya nanti kembali. Atau bisa juga kalau dia mengikhlaskan, ya udah untuk wakaf begitu, itu juga bisa. Tapi itu ada hasilnya. Tapi kalau ditaruh dibiarkan di bank, nggak ada hasilnya. Dengan kata lain, dia cenderung menjadi kikir dan baru menyesal ketika dia menyadari bahwa ajal segera akan datang dan harta itu tidak lagi bermanfaat baginya setelah dia meninggal dunia. Apalagi setelah meninggal dunia, pada waktu sakit aja seringkali dia mau mengeluarkan biaya miliaran. Kalau penyakit itu sudah sangat parah, duit itu tidak membantu. Terus untuk apa? Terus lalu kebaiknya bersedekah. Ya kalau sempat, kalau nggak sempat dia keburu nggak ada. Ya. Oleh karena itu, agar dia tidak suka menunda-nunda bersedekah dan berbuat kebaikan lainnya sebelum jadi penyesalan, dia perlu membangun keyakinan
bahwa janji-janji Allah itu benar dan akan terjadi. Lalu segera melaksanakan sedekah sebelum ajal tiba. Ya, seperti perintah Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sedekahkanlah sebagian dari apa yang aku telah beri kepada kamu sebelum kamu kedatangan kematian. Nanti kalau kematian mau datang, dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Tuhan, mundurkanlah ajalku ini sebentar saja. Nah, waktu yang pendek itu yang paling gampang untuk beribadah, beramal soleh itu bersedekah. Kenapa? 1 menit beres. Mana? Ambilkan kertas, bikin wasiat bahwa duitku sekian untuk masjid, sekian untuk itu orang-orang anak-anak yatim dan sebagainya. Itu dalam 1 menit bisa. Makanya yang dia minta, fa'as-saddaqah, aku ingin bersedekah, wa akum minas sholihin, dan aku menjadi orang yang soleh. Ini seringkali kita lihat orang-orang yang ketika sakitnya itu makin parah, terus dia rajin bersedekah. Kok tumben orang ini? Biasanya dia nggak pernah bersedekah, kok ini bersedekah. Ternyata dia sakitnya sudah parah. Terus dia merasa, ini kalau aku mati nggak ada gunanya. Udah deh, aku pakai bersedekah. Loh, itu kalau dilakukan dari dulu kan lebih bagus gitu. Ya itu nggak salah, bersedekah ketika sakit itu tidak salah. Tapi kalau itu dilakukan jauh-jauh hari, ketika sehat itu lebih bagus. Ya. Misalnya lagi yang menyebabkan orang berlambat-lambat, ragu-ragu tentang hari kiamat, yaitu saat mana seluruh manusia akan dibangkitkan kembali di alam akhirat, lalu diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah mereka perbuat selama hidup di dunia. Kemudian mereka akan menerima balasan. Sebagian akan dibalas dengan masuk surga dan sebagian masuk ke neraka. Nah, keraguan semacam ini bisa membuat orang yang bersangkutan merasa tidak perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi hari perhitungan nanti. Karena tidak perlu mempersiapkan diri, dia bersantai-santai, tidak berbuat baik. Maka wajar bila ia lebih suka bermain-main, sekedar mencari kesenangan. Bila ada kesempatan, dia tidak segan-segan melakukan pelanggaran. Yang penting senang. Bahkan kadang-kadang tega mengambil hak orang lain. Karena apa? Dia merasa tidak akan diminta pertanggungjawaban. Yang penting tidak ketahuan aja. Dan yang penting tidak bisa dituntut secara hukum misalnya. Misalnya yang dilakukan itu mencuri, merampas harta, atau mengkorupsi anggaran negara. Bahkan bisa juga membunuh orang lain. Kalau dia korupsi kemudian ada wartawan yang usil dalam tanda kutip ya, menurut dia usil, mengungkap tentang korupsinya dia, itu mudah sekali itu dibunuh gitu. Karena orang yang korupsi kan duitnya banyak. Karena duitnya banyak, dia mudah membayar orang untuk membunuh. Karena ragu-ragu. Oleh karena itu keraguan-raguan itu sebenarnya dalam Islam itu termasuk penyakit kemunafikan. Munafik, orang yang munafik ciri khasnya adalah dia ragu-ragu. Karena dia ragu-ragu, maka ketika dia berbuat baik itu tidak karena Allah, tapi karena pamer. Dan melakukannya juga ogah-ogahan. Digambarkan oleh Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka sholatnya pun juga ogah-ogahan. Ogah-ogahan itu bisa sholatnya telat, bisa juga ketika sholat pikirannya kemana-mana, dan berdirinya pun juga ogah-ogahan dan sebagainya. Jadi keraguan-raguan itu termasuk penyakit, karena yang namanya iman itu harus disertai dengan keyakinan. Digambarkan oleh Allah orang-orang yang
ragu-ragu itu kecenderungannya bermain-main. Balhum fi syakki yal'abun. Tapi mereka itu bermain-main dalam keraguan-raguan. Nah, untuk mengatasi kemalasan yang disebabkan oleh keraguan-raguan ini, maka dia mesti mempelajari logika dan rasionalisasi terjadinya hari kebangkitan. Coba aja, itu logis kok, bahwa suatu saat alam raya ini kan akan hancur. Iya, karena matahari saja itu kan besok bisa mati. Planet-planet itu sekarang itu sudah banyak yang mati. Tapi nanti suatu saat matahari mati. Kalau matahari itu mati, maka dia tidak mengeluarkan energi lagi, dia tidak punya daya gravitasi lagi dan sebagainya, maka akan terjadi benturan antara planet satu dengan planet yang lain. Itu antara lain logika yang gampang bahwa hari kehancuran itu begitu. Begitu pula kalau bagaimana orang bisa dibangkitkan kembali. Coba aja lihat tanah yang kering berbulan-bulan atau bahkan ada yang bertahun-tahun mati, terus disiram oleh Allah dengan hujan, tumbuh juga, mulai dari rumput, nanti ada tanaman yang lebih besar, nanti lama-lama menjadi hutan kalau dia mendapatkan air terus-menerus. Jadi menghidupkan yang mati itu gampang. Maka Allah memberikan gambaran di surat Al-Hajj. Ini tulisannya terpotong-potong hurufnya ya. Nanti kalau mendapatkan materinya dari Bu Naindra atau dari Bu Reni atau dari Lydia, nanti insya Allah tulisannya tidak putus-putus begitu. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'ts. Hai manusia, kalau kamu ragu-ragu tentang kebangkitan kembali, coba lihat kenyataan. Fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghair mukhallaqatin linubayyana lakum. Aku menciptakan kalian itu dulu dari tanah kemudian menjadi sperma, menjadi nutfah. Bagaimana tanah bisa menjadi nutfah? Gampang sekali. Kita makan makanan dari tumbuh-tumbuhan, dari binatang yang makan rumput dan sebagainya, itu nanti akan menjadi bahan-bahan yang kalau laki-laki itu menjadi sperma misalnya, yang perempuan menjadi ovum. Itu kan asalnya dari tanaman, yang tanaman itu mengambil saripati dari tanah. Jadi sebenarnya asalnya dari tanah, kemudian berubah menjadi nutfah. Terus ketika di dalam rahim itu berubah menjadi bentuk yang bakal menjadi bayi dan seterusnya sampai lahir. Setelah lahir nanti menjadi besar dan dewasa. Ada yang dikasih umur panjang, tapi lalu terus kecerdasannya makin berkurang menjadi pelupa lagi. Jadi asalnya lahir tidak tahu apa-apa, nanti kalau dia menjadi terlalu tua, dia menjadi tidak tahu apa-apa lagi. Terus ada juga yang masih muda sudah meninggal. Udah meninggal. Terus bagaimana dibangkitkan? Coba aja lihat itu tanah yang kering. Nanti ketika kami guyur dengan air, maka tanah itu akan menumbuhkan tanamannya dengan subur, dengan tumbuh-tumbuhan yang indah-indah. Jadi itu analogi-analogi yang bisa kita pelajari untuk meyakinkan diri bahwa hari kebangkitan itu real. Ada lagi yang menyebabkan seseorang itu berlambat-lambat. Takut gagal dalam melakukan suatu kebaikan. Misalnya berdakwah. Wah, aku nggak pinter ngomong di publik. Nanti aku ditertawain orang. Wah, grogi aku kalau ngomong di hadapan orang dan sebagainya. Wah, aku nanti kalau ngomong dicemooh, ilmunya masih cetek dan sebagainya.
ini takut gagal atau ragu-ragu akan kemampuannya sendiri. Ini bisa menyebabkan orang itu menunda-nunda untuk memulai berdakwah. Padahal Rasulullah tuh mengajari kita, udah taunya satu ayat, sampaikan satu ayat. Nggak usah menunggu menumpuk. Hati-hati aja, sampaikan dengan benar, jangan ngomong melebihi yang diketahui. Kalau yang diketahui 5 unit misalnya, 5 masalah, ya udah itu aja sampaikan, nggak usah ditambah-tambah. Nanti kalau sok pinter, nah itu yang berbahaya. Nah, akibatnya kalau tidak berdakwah itu kan antara lain amar ma'ruf dan nahi mungkar. Memerintahkan atau menganjurkan kebaikan, lalu melarang kemungkaran atau kejahatan. Biasanya yang lebih berat itu kalau mencegah perbuatan buruk. Itu tadi saya sebut mas wartawan yang ngorek-ngorek tentang korupsinya orang. Tujuannya supaya orang tidak korupsi. Tapi dia terancam, maka dia berbahaya. Kalau dia seorang pendakwah, nanti kalau dia ngomong-ngomong tentang korupsi dan sebagainya, dia bisa dipenjara. Pasalnya kan macam-macam, melanggar undang-undang ITE lah atau apa dan sebagainya. Bisa masuk penjara atau bahkan mati. Bukan hanya wartawan dan pendakwah saja, pejabat pun, misalnya orang yang di kejaksaan atau di KPK, kalau dia ngorek-ngorek kejahatan orang, ya dia akan menghadapi risiko yang besar. Nah, itu bisa menyebabkan orang lalu ragu-ragu. Nah, seringkali menunda-nunda semacam ini yang dilakukan oleh keraguan akan kemampuan diri itu bisa diatasi. Caranya gimana? Latihan berulang-ulang. Karena kita itu banyak sekali bergantung pada pembiasaan. Kita dulu nggak bisa naik sepeda, terus kita latihan setiap hari, naik, jatuh, naik lagi, lama-lama terampil. Jadi guru, jadi dosen, pertama kali kagok, terus lama-lama terampil dan sebagainya. Itu bukti bahwa kita itu sangat bergantung pada pembiasaan. Nah, latihan. Kok aku tidak bisa sholat khusyuk? Ya, latihan. Jadi anggap saja setiap sholat itu aku mau meningkatkan kekhusyuan. Maka lama-lama insya Allah bisa. Berdakwah juga begitu. Nah, terus tidak berhenti di situ, sambil bertawakal kepada Allah, menyerahkan hasilnya kepada Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ketika kamu sudah membulatkan tekad untuk melakukan suatu pekerjaan, bertawakal kepada Allah, serahkan hasilnya kepada Allah. Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ya. Saya kira sementara begitu, ringkasnya, sisi buruk berlambat-lambat antara lain adalah hilangnya kesempatan, hilangnya hak, bisa menghasilkan biaya tinggi, atau bisa juga kedahuluan ajal tiba. Penyebab-penyebab berlambat-lambat ada banyak, antara lain tidak memiliki tujuan hidup, kurang memahami hukum sebab akibat, meragukan janji-janji Allah, atau takut gagal. Cara mengatasi sikap berlambat-lambat: rumuskan tujuan hidup yang jelas, pelajari akibat terjadi terlambat, yakini janji Allah, siapkan diri menghadapi kiamat, dan tingkatkan keterampilan dan bertawakal. Semoga Allah selalu memberi kita semangat untuk melakukan amal baik dengan tujuan mencari ridha Allah. Amin.